Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bu Murniati sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan mulai untuk diawali dengan Bu Suyana. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Untuk saya bisa berkomunikasi nih, berdiskusi dengan Ibu Murniati ya. Ya, Bu. Gimana Bu Murniati? Masih semangat kan? Semangat, Bu. Ya, semangat. Oke, kita awali dengan membaca kitab suci Al-Quran ya Ibu ya. Ya, Bu ya. Bentar, Bu Oke, ya. oke, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu yakzibun wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke, ditutup dulu. Sadaqallahul azim. Oke, baik Ibu, terima kasih telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mohon maaf Ibu, saya koreksi sedikit bacaannya ya. Ya, Bu. Tadi ketika membaca A'udzubillah itu. Nah, jadi Ibu kekurangan vitamin Ain ya. Nah, jadi di makharijuf huruf Ain itu masih perlu diperbaiki Ibu. Nah, perlu pengasahan agar suaranya bunyinya menjadi benar. Nah, jadi kemudian ayat selanjutnya yang menggunakan huruf Ain juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi makhrij hurufnya itu diperdalam lagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Terus wakaf ibtida juga. Nah, jadi di mana memulai membaca, kemudian di mana berhenti. Nah, itu diperhatikan. Ya, Bu ya. Jangan suaranya terputus tiba-tiba. Nah, tiba-tiba terputus gitu. Udah tuh lanjut lagi padahal di situ tidak boleh lanjut, tidak boleh terputus nah misalnya. Nah, jadi itu benar-benar diperhatikan antara kata yang dalam satu kalimat itu di mana boleh kita berhenti, di mana boleh kita memulai lagi. Oke, Bu, saya ingin tanya sedikit tentang hukum nun mati, Bu. Nah, bila ada nun mati atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf hamzah, itu bagaimana cara kita membacanya, Bu? Jelas, idhar. Jelas, idhar. Oke, ada berapa Ibu huruf idhar?
Ada 6. Ada 6. Apa saja? Ha, fa, in, ghin, ha, hamzah. Oke. Terus bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf K, bagaimana cara kita membacanya? Ikhfa. Ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Ikhfa ada 15. 15. Oke, terus bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, bagaimana itu Ibu? Idgham bi gunnah, Bu ya. Guna, ya betul. Oke, terus mengenai tajib gunnah Ibu. Nah, bisa Ibu jelaskan sedikit? Membaca dengung, Bu ya. Baca dengung, tasdid di atas Mim, mim. Satu lagi, nun. nun. Ya, itu berapa harkat panjangnya Ibu? 3, Bu. 3. 3 harkat. Yang betul, 3 harkat. Ya, sama dengan mad asli ya Bu ya? Ya, mad asli berapa panjangnya Ibu? 2 harkat. 2 harkat. Oke, selanjutnya mengenai mim mati bertemu dengan mim. Nah, itu bagaimana? Idgham. Idgham apa namanya? Mimi, Bu. Mimi. Ya, mim mati bertemu dengan mim. Itu berapa harkat ditahannya, Bu? 3. 3 ya? Benar 3? Iya, Bu. Sama juga dengan mad asli, Bu ya. Oke, baik Bu, diasah lagi pemahaman aplikasi dari pemahaman tajwid yang Ibu sudah ketahui ya. Nah, jadi ilmu-ilmu tajwid yang sudah Ibu kuasai itu diaplikasikan dalam membaca ayat Al-Quran, dipraktekkan. Ya. Nah, sehingga bacaan Ibu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah Ibu pahami. Oke, di sini saya lihat di RPP itu tentang hukum sholat berjamaah ya Bu ya. Iya. Sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana syarat-syarat sah sholat berjamaah, bisa Ibu sampaikan? Ada membaca niat. Ya. Kemudian ada posisi makmum berada di belakang imam. Ya. Ya. Terus? Paling kurang 2 orang, Bu. Salat 2 berjamaah. Dan kalau posisi berada 2 orang itu bagaimana cara sholatnya Ibu? Kalau 2 orang? Bersampingan. Makmumnya di mana? Samping kanan, Bu. Samping kanan. Ya. Oke. Minimal garisnya segaris dengan telapak kaki kah atau sejajar atau posisi makmum boleh di belakang atau bagaimana? Boleh berdiri sejajar kah? Tidak boleh. Semana ukuran tidak boleh sejajar itu Ibu? 1 kaki, Bu. 1 kaki. Oke. Terus bagi laki-laki bagaimana kalau sholat di rumah Ibu? Misalnya nggak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu bagaimana? Ini sesuai dengan judul tema Ibu, materi Ibu, hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sunat muakkad. Sunat muakkad. Iya, benar sunat muakkad? Ya. Iya. Kalau misalnya masjidnya ada di sampingnya ada menasah lagi, itu bagusnya ke masjid apa ke menasah, Bu? Ke masjid. Ke masjid. Kenapa Bu lebih utama di masjid? Pahalanya lebih banyak di masjid, Bu. Pahalanya lebih banyak di masjid. Kira-kira ibadah apa saja yang bisa dilakukan di masjid yang mengiringi sholat jamaah itu? Sehingga pahalanya lebih banyak di masjid. Itikaf, Bu. Itikaf. Terus apa lagi, Bu? Zikir, Bu ya. Zikir. Bagaimana niat itikaf, Ibu?
Sengaja saya itikaf karena Allah. Ada bisik-bisik tetangga ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Saya Ibu janjian nih sama kawan kan. Nah, kita ketemunya di masjid saja ya. Nah, kenapa kita janjian di masjid? Supaya kita bisa itikaf sambil nunggu kawan. Nah, bagaimana niat itikafnya? Jadi dapat pahala. Nggak tahu. Niat itikaf, tuh ada bisik-bisik tuh. Kedengeran sampai ke sini bisik-bisiknya. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nah, gimana niat Orang itu itikaf? jauh. Niat itikaf. Ibu pernah itikaf? Pernah melakukan itikaf? Belum, Bu. Enggak? Ya. Kalau sholat tarawih di mana Ibu? Di masjid, di menasah, atau di rumah? Di Menasah, di masjid. Nah, kalau Ibu ke masjid, ada Ibu niatkan itikaf ketika sholat? Ada? Ada, Bu. Kalau ada, berarti Ibu tahu gimana niatnya. Sengaja saya itikaf karena Allah Ta'ala, Bu, ya. Ya, sunat karena Allah Ta'ala. Sahaja saya itikaf, sunat karena Allah Ta'ala. Ta'ala. Iya, jadi diniatkan saja seperti itu Bu. Jadi duduk-duduk di masjid itu sudah dapat pahala. Makanya tadi lebih utama di masjid. Di samping kita bisa membaca doa masuk masjid, ya kan? Nah, kemudian bisa sholat tahiyatul masjid, lalu niat itikaf dan lain-lain. Jadi itu cukup banyak pahala yang bisa dilakukan di masjid. Makanya lebih utama di masjid, ya. Ya, Bu. Ini diperdalam lagi ya Bu ya? Iya, iya. Ya. Ibu mengajar ini kepada siswa, bagaimana cara Ibu mengajarnya? Apakah dengan ceramah saja atau ada metode tertentu yang Ibu pakai? Metode PJBL, Bu. PBL, Bu. PBL apa PJBL? PBL. PBL ya? Ya. Oke, tentang metode ini nanti akan diperdalam oleh Bapak Nur Alam ya. Nah, ini sebenarnya model pembelajaran ya Bu ya. Ya. Model pembelajaran itu di dalamnya bisa diinputkan metode pembelajaran Islam. Nah, ya. Oke, tetap semangat Ibu, dipertahankan keilmuannya, dan pesan saya satu adalah mohon diasah-asah lagi kemampuan membaca Al-Qur'annya, karena ini menyangkut dengan surah Al-Fatihah nanti. Kalau tidak benar bacaannya, maka ibadah sholat kita menjadi tidak sah ya. Oke, demikian dari saya Bapak, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih Bu Suryana. Ibu Murniati, tadi terkait dengan sambungan dari pertanyaan Ibu Suryana tentang model PBL. Apa singkatan PBL Bu? Coba Ibu sebutkan. Project Based Learning. Itu PBG. Problem Based Learning, Pak. Problem based learning. Maksudnya itu gimana Bu? Problem based learning itu? Mencari permasalahan, Pak. Nah, permasalahannya. Ya. Contoh permasalahan yang Ibu ajarkan, contohnya gimana? Contohnya misalkan memberikan apa ya, Pak? Ibu kan tentang sholat berjamaah ya? Iya, iya. Contoh permasalahan sholat berjamaah itu gimana? Contohnya gimana contohnya? Laki-laki salat di rumah, Pak. Laki-laki sholat di rumah. Selain dari itu? Jadi kalau laki sholat di rumah tuh bermasalah gitu berarti? Enggak, kurang pahalanya, Pak. Oh, kurang pahala, lain kan bermasalah kan? Itu kan kurang pahalanya. Enggak, permasalahannya gimana permasalahannya? Permasalahannya. Hmm. Salat sah, Pak. Cuma sebenarnya kan bisa aja Ibu buat poster orang dalam keramaian pas azan, gimana itu? Apakah harus ke masjid atau dengar musik dulu atau dengar keramaian? Itu bermasalah nggak? masalah. Jadi diangkat seperti itu, bukan masalah sholat orang di rumahnya dimasalahkan.
Tapi ketika ada keramaian, Ibu tinggal di mana? Di Lamlo, Pak. Lamlo, Mm-mm. Lamlo PD. Ya, lama, Pak. Jadi kalau ada keramaian, misalnya ada pasar malam, pasar sholat azan Isya. Nah, itu ada masalah nggak orang mau sholat di berjamaah dekat masjid tapi azan sendiri, orang-orang tetap bermain juga. Bermasalah, Pak. Masalah itulah yang diangkat ke siswa, mereka yang mencari penyelesaiannya. Gitu. Nah, dalam melakukan asesmen terhadap bagaimana sholat berjamaah itu, apa yang Ibu lihat? Asesmen melihat apakah anak-anak tersebut melaksanakan keterampilannya. Keterampilan sholatnya berjamaah. Contohnya gimana yang mau dilihat? Safnya terjajar gitu, Pak. Sejajar. Sejajar para lurus ya. Kemudian apa lagi? Imam ada di depan. Oh, imam di depan ya. Memang sejak kapan imam di belakang? Enggak ya? Ada, Pak. Itu yang mau dilihat, Pak. Oh, itu keterampilannya ya. Ya. Kemudian apa lagi yang dilihat? Cara berdiri, Pak. Oh, cara berdiri. Nah, kalau misalnya ketika Allahu Akbar lalu si makmum duluan turun dia waktu mau sujud, si makmumnya duluan sujud ya gimana? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Makmum harus yang mengikuti imam, Pak. Nah, itu permasalahan nggak? Permasalahan. Permasalahan ya. Berarti nggak ikut imamnya, Pak. Ikut imamnya. Nah, terkait dengan itu ya, kan ada terkait dengan proyek P5. Ibu tahu Pak kepanjangan P5 itu? P5. Ya. P5 dan PPRA kan ada tuh. P5 dan PPRA. Panjangannya apa tuh? Profil Pancasila, Pak. Itu baru P2 berarti kan, bukan P5. Profil. Nah, profil. Project. Project 2. Penguatan. Ya. Apa lagi ya? Pengajar, Pak ya. Pengajar Pancasila. Ya, Pak. Edang. Halo, Bapak. Kan terputus. Oh, internet wifi ke kaje ni. Ya di wifi yang pakai yang Allah lebih kalau taruh na. Banyak di parah hubung le. Sini dekat kena iPhone. Lepas panadi. Boleh buka Bapak le. Bentar Pak ini dah pakai nak. Tak keluar kan? Dia hok kejap le. Dia bangai urungan. Maaf Pak, jaringannya terputus. Dia akan lagi urung tigre ya. Mau urung yang gangguan jiwa itu. Nah, yang dari keturunan Mandum atau keluarga. Pak Sulaiman Pak Beng jamun MP-nya kan. Oh, najit lego. Halo. Taran apa nyanyi? Yo, pifoi keram lah dong pe. Pipo dah Pak, nyawa. Apa makok nyanyi? Apa nyanyi? 12 tapi 8. 12 le pet 5678. Dia pecah dah. Gue item lah. Yang item ah. Masuk lagi. Maaf Pak, tadi jaringan putus lah nafas lah jaringan.
Udah putus. Kita lihat seperti apa kalau dia pengajar untuk seperti ini. Rekaman masih hidup? Udah hidup balik. Rekamannya masih hidup, Masih. Murni? Masih Pak. Iya, Murni ya. Iya. Jadi baik. Masih ingat itu apa namanya proyek pelajar Rahmatan Lil Alamin? Masih ingat? Project. Enggak Kan Pak. nggak diajarkan itu kan dalam perangkat pembelajaran proyek P5 dan PPRA itu. Ada kan? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia Pak. Nggak ingat lagi ya. Nggak ingat lagi Pak. Berakhlak mulia mungkin Pak. Berakhlak mulia itu apa tuh Bu? Bagian dari apa dia? Rahmatan lil alamin ya Pak. Enggak, saya tanya kan tadi kalau Rahmatan Lil Alamin apa salah satu sifat yang harus dimiliki siswa itu? Nggak ingat lagi Pak. Nah, jadi kan ketika kita membelajarkan, apalagi menggunakan kurikulum merdeka, itu salah satu hal penting yang dikembangkan oleh Kemenak itu adalah proyek P5 dan PPRA. Jadi beragama itu tidak hanya sekedar dihafal, tapi mereka memiliki rasa toleransi, berkeadaban dia. Jadi tinggal ketika ada perbedaan pendapat, mereka tidak langsung marah-marah, langsung katakan sesat. Nah, itu dia harus dalamin di situ. Bagian ibu ngajar guru agama, ini kan udah berapa lama ibu ngajar guru agama? Jadi Nggak guru ada. agama Nggak ada jam Pak. nggak ada jam. Jam agama nggak ada. Jadi ibu sama ini Di pustaka Pak. pustaka, tapi ngajar S1-nya apa? Apa ya Pak? Pai. Nggak ada jam. Nah, harusnya ibu ada ngajar itu ya. Ini ya, harusnya kan begitu. Iya, Walaupun tidak mengulang-ulang kembali, walaupun di perpustakaan. Wah, ya, ini temuan juga nih di pustaka jadi sertifikasi guru nih ya. Iya. Nah, harusnya walau bagaimanapun ibu juga harus mendapatkan apakah bimbingan sore hari ya. Karena agama itu bukan hanya jam pelajaran, tapi juga ada kegiatan lain, bimbingan keagamaan. Itu Ekstrakurikuler. di mana ibu ngajar apa di pustakanya? Di pustaka SDN Kapunyumpa Pak. SD. SD berapa? SDN Kampung Jumpa Pak. SD nggak mau jumpa ya. Yalah kalau gitu ya, baik terima kasih. Sampai sekian Ibu Murni dapat meninggalkan ruang ya. Ya, makasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.